Mohon dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok 6 Administrasi Keimigrasian C ingin membahas tentang Public Service Heroes, perbandingan antara Rachel Carson dan Emil Salim. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Muhammad Hasanatan, DRT 2021.2419.1.02, nomor presensi 07. Yang menandakan saya. Mohon saya menyesuaikan, izinkan diri. Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Yusra Martos Mesir, DRT 2021.2447.102, Prodi Administrasi Keimigrasian C, nomor presensi 35. Mohon saya menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Muhammad Rafidiansyah, DRT 2021.22.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian C, nomor absen 10, dan rekan kita Selvanada Maharani. Konsep The Sea Trilogy. Carson memulai karirnya sebagai biolog di US Bureau of Fisheries dan menjadi penulis pada tahun 1950-an. Ia menulis berbagai buku mengenai lingkungan hidup. Adapun karyanya antara lain The Sea Around US, The Edge of the Sea, Under the Sea Wind. Gaya puitisnya dianggap sebagai pembawa perubahan sikap populer terhadap biologi kelautan, yang menggabungkan sains teknis dengan nuansa kekaguman serta keindahan. Rachel Louise Carson lahir di Pennsylvania 27 Maret tahun 1907. Beliau adalah seorang biolog kelautan dan penulis alam Amerika Serikat yang tulisannya sering berhubungan dengan pergerakan lingkungan global. Di sini saya akan menjelaskan tentang Silent Spring. Pada akhir tahun 1990-an, Carson menulis bukunya yang paling terkenal, berjudul Silent Spring, tahun 1962. Buku ini berangkat dari keprihatinannya terhadap masalah lingkungan yang disebabkan oleh pestisida. Silent Spring memperingatkan bahaya bagi semua sistem alam dari penyalahgunaan pestisida kimia, serta memprakarsai gerakan lingkungan kontemporer. Silent Spring karya Rachel Carson juga berisi saran perubahan yang diperlukan dalam cara demokrasi dan masyarakat liberal sehingga individu dan kelompok dapat mempertanyakan apa yang diizinkan pemerintah mereka untuk dimasukkan ke dalam lingkungannya. Silent Spring layaknya pembawa perubahan yang mendorong terbentuknya kelompok lingkungan akar rumput yang akhirnya berujung pada pengenalan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat oleh Presiden Nixon pada tahun 1970. Sejak saat itu, lembaga federal ini telah berupaya untuk mempromosikan kepentingan lingkungan di tingkat pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh kedua yang merupakan tokoh lingkungan hidup yang berasal dari Indonesia, yaitu Profesor Emil Salim. Adalah seorang ekonom dan politisi asal Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh intelektual yang berperan dalam bidang lingkungan hidup. Ia mencetuskan gagasan kepada Cokro Pranolo agar isu lingkungan menjadi sebuah gerakan dalam masyarakat. Kemudian mereka melakukan pertemuan bersama organisasi non-pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia yang di kemudian hari jadi cikal bakal berdirinya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Berawal dari pertemuan yang diselenggarakan oleh Emil Salim yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup kala itu bersama dengan beberapa tokoh yang antaranya Bejo Raharjo, Erno Witular, Insinyur Rio Rahwartono, dan Cokro Pranolo Wahana, terbentuklah Lingkungan Hidup Indonesia atau bisa dikenal sebagai WALHI atau Wahana Lingkungan Indonesia. WALHI merupakan sebuah organisasi lingkungan hidup independen non-profit terkemuka di Indonesia. Tujuan utama organisasi tersebut adalah mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan mempromosikan solusi untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat. Kemudian kehadiran Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KHATI sejak 12 Januari 1994 dimaksudkan untuk menghimpun dan mengelola sumber daya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi, dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Emil Salim yang pada tahun 1993 telah selesai menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, diminta oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk organisasi non-pemerintah sebagai penampung dan pelaksana program keanekaragaman hayati dengan bantuan hibah dari pemerintah Amerika Serikat. Dengan bantuan rekan-rekan tokoh organisasi non-pemerintah seperti Kusnadir Harjo Sumantri, Hizbut Adat, dan yang lainnya, disusunlah anggaran dasar, organisasi, dan program kerja Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia yang disingkat KHATI. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan antara kedua tokoh pelayan publik, yaitu Rachel Carson dan juga Emil Salim. Keduanya memiliki beberapa perbandingan. Perbandingan pertama, Rachel Carson sebagai seorang pelayan publik memberikan buah pikirnya lewat sebuah buku yang secara tidak langsung mengubah cara pandang dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Sementara untuk Emil Salim adalah seorang tokoh pelayan publik yang membangun sebuah lembaga non-pemerintahan yang bergerak dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk perbandingan yang kedua, Rachel Carson berangkat dari seorang penulis yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan, dan lewat karyanya semua orang dapat termotivasi dan tersadarkan betapa pentingnya lingkungan hidup. Kemudian untuk Emil Salim berangkat dari seorang yang bekerja di lingkup pemerintah yang berpengalaman sebagai seorang menteri yang tugas dan jabatannya berhubungan dengan lingkungan hidup. Kemudian adapun persamaan dari kedua tokoh pelayan publik antara Rachel Carson dan juga Emil Salim adalah kedua tokoh ini adalah seorang tokoh pelayan publik yang tidak hanya melayani masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup, sehingga masyarakat pun dapat tergerak hatinya untuk juga selalu tetap menjaga lingkungan hidup, mengingat betapa pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan ekosistem. Kemudian untuk slide terakhir, yaitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua tokoh pelayan publik Rachel Carson dan Emil Salim adalah kesuksesan seorang pelayan publik tidak hanya diukur dari segi kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan dan kebijakan terhadap masyarakat, tetapi juga harus diukur dari kepedulian mereka terhadap keadaan lingkungan. Mengingat lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh suatu bangsa, sudah selayaknya sebagai seorang publik harus memberikan kebijakan yang tidak hanya berguna bagi masyarakat umum, namun juga perlu memberikan kondisi lingkungan hidup. Sekian dari kami, dari kelompok 6, kelas administrasi C. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.